Pili ko nila yung sate. Kemudian dia menyaan. Nanti nama aku serius kan ada lah. Ini daripada orang. Daripada diambil hati. Daripada ini. Ini keberkahan memandang. Subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif berhadir di tengah-tengah kita, keluarga dari Marga Belghaith, semuanya para habaib dan para syaraif yang ulun muliakan, para tuan-tuan guru yang kita hormati, yang kita muliakan, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta waliullah, pecinta abah guru yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat acara yang kita selenggarakan malam hari ini kita mendapat nazrah dari Rasulullah. Berkat acara yang kita selenggarakan malam hari ini kita mendapatkan nazrah daripada abah guru sekumpul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Bulan Rajab, bulan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebuah kejadian yang diawali ketika Nabi Barabah di Hijr Ismail, dikawani oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib. Disitulah malaikat Jibril mengambil kepada beliau. Satu riwayat menyebut bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam barabah di rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani itu adalah sepupu Nabi kita. Ngaran Sidin Atiqah binti Abi Talib. Jadi dangsa anaknya Sayyidina Ali. Di situ Nabi berdiam malam itu, lalu diambil oleh malaikat Jibril. Dibawa Nabi kita ke tepi sumur Zam-Zam, dibedah, dibersihkan hatinya beliau supaya tambah-tambah bersih. Dimasukkan Islam, iman, ilmu, yakin, hikmah, hilim, ditutup, distempel memakai khatamun nubuwah, didatangkan kendaraan buruk. Buruk didatangkan untuk kendaraan Nabi kita.
Lalu buraq ini membawa Nabi kita berjalan, diirit oleh Jibril, diirit oleh Mikail dan malaikat-malaikat yang lain, sampai buraq menuju ke satu tempat yang dinamakan Thaibah, menuju ke satu tempat yang dinamakan Madian, menuju ke satu tempat yang dinamakan Tursina. Nah kemudian summa balagha ardan fabadat lahu qusurus Syam faqala lahu Jibrilu inzil fasalli fafa'ala thumma rakiba fantalaqal buraqu yahwi bih faqala atadri aina sallait qala la qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibn Maryam. Sampailah baginda Nabi SAW ke satu bumi. Di sana terdapat istana-istana megah di kota Syam. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi seraya berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah. Nabi melaksanakan perintah Jibril, kemudian kembali menaiki buraq. Maka bergerak buraq dengan pantas meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril berkata, tahukah engkau di manakah tadi engkau sembahyang? Nabi berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, engkau telah sembahyang di kota Baitul Laham. Di situ tempat kelahiran Sayyiduna Isa bin Maryam alaihi salam yang istimewa itu. Jadi Nabi SAW di waktu malam Isra Mi'raj beliau ada 5 kali transit. Mulai Sidin berangkat di Mekah, sebelum Sidin naik ke langit, itu jumlah Nabi singgah ada 5 kali. 5 kali transit, 5 kali persinggahan. Ini kata sebagian ulama merupakan isyarat bahwa kefarduan yenang pacang diterima oleh Nabi dan umatnya ada 5, yaitu sembahyang 5 waktu. Isyaratnya tuh mulai di bumi sudah 5 kali Nabi singgah itu menjadi isyarat pacang menerima 5 kewajiban. Isyaratnya. Nah, yang keempat disinggahi Nabi itu tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam. Tempat kelahiran seorang Nabi nang ganjil karena kadada abah. Nabi kita Muhammad, abah Sidin ada, mama Sidin ada, normal. Ada Nabi Isa, abah kada ada, umma ada. Nang paling ganjil lagi siapa? Nabi Adam. Umma kada ada, abah ada. Sidin pang pemulaan manusia. Sidin yang jadi indungnya manusia. Jadi abahnya kada ada, ummanya kada ada. Adam bin siapa? Kada ada binnya. Karena Adam pemulaan manusia. Allah Ta'ala tuh maha kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa. Sayyidah Maryam nang ahli ibadah, nang ahli taat kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala menginginkan Sayyidah Maryam memiliki anak. Didatangi oleh malaikat Jibril. Ditiup korma, menggelumbung masuk ke perut. Nyaman beranak babidannya betianannya kada kayak orang jar satu mat aja. Makanya kan biasa ulun kada ingat satu mat itu berapa jumlahnya. Hanna waladat Maryam. Satu mat aja Siti Maryam tuh betianan. Satu mat melahirkan Nabi Isa. Nah, melahirkannya itu di bawah pohon korma. Nah, itu bacaan nyaman beranak babidan kada Siti Maryam. Nah, makanya kan biasa orang hendak beranak tuh dibacai Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Nah, itu bacaan palongsor baranak menurut kitab. Adapun palongsor baranak yang menurut orang bahari, nah itu lain. Itu sangkalang sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang jangan tapaling lakas nuju luang nang babulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu palongsor bahari gitu. Pun orang tuha munnya kita kadang kayak itu. Nah, salah satu palongsor nang harus meulahkan jalan keluar tuh lakinya. Jadi semakin bini parak arinya disuruh makin maancap. Itu bahasa istilah manabaskan jalan supaya kada tagah. Jadi dirarancaki aja makin parak 89 tuh hari-hari aja hantam hari-hari. Mbah Allah Ta'ala tuh adil pian, bujuran toh. Coba pian rasakan.
Ulun dapat takon, jawab jujur, dosa supan. Bila bini rahatan batianan, nafsu tu tinggi apa kada? Jawab pang, kayak kada soh beenak ha. Bila bini rahatan batianan, dua laki bini itu nafsu tinggi apa kada? Hampir hari-hari apa kada? Apalagi para arinya pian tuh disuruh maancap. Kenapa? Sebagai pelungsur secara langsung. Jadi makin hari makin diulahkan jalan, makin hari diulahkan jalan kayak itu. Ibarat bahasa tuh kita menyiapkan jalan keluar kayak itu nah. Menyamani jalan. Karena bacaan-bacaan tuh mah ikut aja lagi di belakang. Nah, kayak itu. Nyaman Sayyidah Maryam beranak. Keluarlah Nabi Isa. Nabi Isa langsung keluar tuh bapandir, berucap inni Abdullah, aku ni hamba Allah, terus sidin berucap. Di mana tempat kelahiran Nabi Isa berberkat, tempat nang keberadaan tempat kelahiran Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa itu tempat berberkah. Ini dielangi, dikunjungi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam Isra Mi'raj. Tahukah kita isyaratnya? Pertama Nabi singgah di kota Thaibah, di kota Madinah. Lalu singgah di Madian. Lalu singgah di Tursina. Lalu singgah di Baitul Laham. Terakhir kaina Nabi singgah di Baitul Maqdis, Palestina. 5 tempat Nabi transit merupakan tempat-tempat karomat di muka bumi. Tempat-tempat berberkat di muka bumi. Pelajarannya apa? 1, Nabi Muhammad mengajarkan kita mengambil berkat. Sekelas Nabi Muhammad sudah indung berkat, tetap dilajari mengambil berkat. Kita nang kada berberkat, kada nak ambil berkat lah. Han cakahnya muha. Sekelas Nabi Muhammad sahibul barakat. Indungnya keberkahan macam-macam ada di Nabi Muhammad. Tapi Nabi tetap disuruh mengambil berkat supaya umat kawa mencontoh hidup nih harus mengambil berkat. Lawan siapa mengambil berkat? Bisa lawan siapa-siapa. Lawan wali, lawan orang soleh, lawan habaib, lawan orang alim, lawan orang tuha. Bisa kita mengambil berkat. Lawan orang bungul sekalipun bisa mengambil berkat. Bisa kita mengambil. Kita ambil berkahnya orang bungul. Kayak apa aja mengambil berkah orang bungol. Tak kumpul lawan orang bungol, syukur berkat orang bungol, kita dimuliakan orang. Jaka kada denang bungol kada mulia kita. Syukur dalam hati aja Pak memandang nangka itu toh. Ambil berkah artinya siapa tahu nang bungol ni wali. Karena Allah bisa menyembunyikan walinya di tengah-tengah manusia nang banyak ini. Kadang-kadang penampilannya kayak orang gila, wali ternyata. Itu zaman Kiai Hamid Pasuruan tuh. Kiai Hamid Pasuruan banyak membongkar kewalian orang-orang gila. Ada orang gila berdiam di pasar. Orang gila berdiam di pasar. Hari-hari orang pasar mengenalnya itu orang gila. Lalu ada tamu beelang ke rumah Kiai Hamid. Jar Kiai Hamid, Fulan bin Fulan, kalau kamu nanti ke pasar, tolong sampaikan salamku kepada wali itu nah. Ciri-cirinya kayak ini. Oh itu orang gila Kiai. Tidak jar Kiai Hamid, itu wali. Ia menyamar jadi orang gila supaya kewaliannya tidak diketahui orang. Siap Kiai, saya sampaikan. Dan katakan kepadanya pangkatnya di sisi Allah kayak ini, kayak ini, kayak ini. Siap Kiai. Akhirnya tetamu di pasar. Assalamualaikum jarnya. Lalu orang gila tadi Rana ya orang gila ini ada menyahut kada. Pura-pura kan. Dapat salam pian dari Kiai Hamid Pasuruan. Ujar Kiai Hamid pian tuh jadi wali. Pangkat pian kayak ini, kayak ini, kayak ini. Apa ada si orang gila tadi bahalulung di tengah pasar. Kiai Hamid, sudah lama saya menutupi kewalian saya. Kenapa anda membukanya Kiai Hamid? Kiai Hamid, Kiai Hamid. Sariknya tak langsung mati. Mbah Baucap tuh langsung mati karena supan kawaliannya diketahui orang. Langsung mati pian. Langsung mati. Ya Pak. Orang bapadah jadi wali supan. Ada kita ngaku jadi wali. Unda nihat wali aja ada nih Bang na wali.
Wali nang apa? Wali anak. Ya, wali anak, wali murid, wali santri, ya kita nih. Wali Allah Ta'ala bang, belum tentu. Apa yo hikmahnya Ki Hamid membongkar kewalian si orang gila tadi? Hikmahnya banyak. Ada hikmah yang tersembunyi. Satu, Ki Hamid kada hendak si orang gila ini setelah matinya tersia-siakan. Makomnya harus dimuliakan orang. Berkat pangkatnya dibongkar oleh Ki Hamid, orang kada lagi mengenalinya orang gila, tapi orang mengenalnya sebagai wali. Nah, kayak itu Ki Hamid. Yang kedua, hikmahnya mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata la ya'riful waliyya illa al-waliyyu kada mengenal akan seorang wali kecuali oleh seorang wali. Nang tahu orang tu wali, ya wali juga. Disitulah kisah hendak tahunya pian. Si orang gila tuh tahu kadanya jadi wali, cuma diketahui oleh wali. Nang membongkar kewaliannya, ya seorang wali juga. Kiai Hamid Pasuruan. Di situ kita paham kedudukannya. Nah, zaman Kiai Hamid banyak wali-wali nang kewaliannya dibongkar oleh Kiai Hamid, termasuk Guru Bangil. Kemuliaan Guru Bangil karena dibongkar oleh Kiai Hamid. Termasuk Abah Guru Sakumpul. Ketika beliau datang ke Pasuruan, Abah Guru Sakumpul disambut di muka lawangnya Kiai Hamid. Kiai Hamid sambil bersuara, "Selamat datang Gubernur Kalimantan. Selamat datang Gubernur Kalimantan." Pahamannya apa? Ini orang nomor 1 di Kalimantan. Hadaz zaman di zamanih, pada zamannya. Gubernur, selamat datang Gubernur Kalimantan. Oh, Kiai Hamid ada kegembangan orangnya. Sampai zaman Kiai Hamid itu rancak Nabi Khidir datang. Karena rancaknya Kiai Hamid itu didatangi Nabi Khidir alaihissalam, ada orang nang batakun lawan Kiai Hamid, "Yai, bisa ndak saya mau ketemu dengan Nabi Khidir?" "Bisa," kata Kiai. "Siapa yang bilang gak bisa?" "Gimana Kiai kalau saya mau ketemu?" "Nanti jam 10 malam kamu duduk di muka rumah saya. Jam 10 malam kamu duduk di muka rumah saya. Kalau ada orang lewat berarti itu Nabi Khidir." "Siap Kiai." Sampai jam 10 duduk inya mahadangi. Kada lawas ada lalu. Orang gila. Nah, janya nang gila ngini nang lalu. Itu hijam jam 10. Kada percaya inya itu Nabi Khidir, kada percaya. Dilewatakannya subuh datang kepada Kiai Hamid. "Yai, kok tadi malam Nabi Khidir ndak datang?" "Ada," kata Kiai Hamid. "Siapa bilang ndak datang? Kan jam 10 malam ada yang lewat." Satu-satunya orang yang lewat jam 10 malam tadi, kata Kiai Hamid, cuma orang gila. "Saya tahu." "Dah, di mana Kiai tahu?" "Ya itu Nabi Khidir alaihissalam." "Kenapa ikam kada mau ambil berkat?" "Ada tahu pang aja." Jadi kada mau ambil berkat. Udah dipadahi Kiai rumusnya, bila jam 10 malam pas tes jam 10.00 ada orang lalu di halaman rumahku itu Nabi Khidir, ya kada percaya. Nah, itu jurang hungang. Makanya orang-orang bapandir itu bila orang wali namanya percaya langsung kayak itu orang. Jangan kada percaya. Sekelas Kiai Hamid itu bukan lagi pirasat, kasyaf nang main. Pirasat aja pian perlu ditakuti, apalagi kasyaf. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah pirasat orang yang beriman karena ia memandang dengan nurnya Allah. Pirasat tuh tak bawah pada kasyaf. Mun kasyaf tuh tak buka bujur-bujur melihat. Sekelas Kiai Hamid tuh bukan pirasat lagi, melihat bujur. Kada percayainya, ya itu orang hungang lah. Gitu. Orang kita mun guru memadahi itu yakin dia langsung. Yakin dia ikam selamat jisirin. Yakin dia selamat selesai. Nah, kayak itu tah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Di sini ternyata diajarkan Nabi kita Muhammad mengajarkan kita mengambil berkat. Dan di sini kita paham perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba yang ingin mendapatkan ma'rifat billah. Seorang hamba yang ingin mendapatkan berjumpa dengan Allah, maka salah satu cara untuk sampai kepada Allah harus membuat di dalam saliknya seorang hamba itu ada mengambil berkat ke tempat-tempat karomat dan ke tempat-tempat orang soleh. Harus paham tuh pian.
Coba kita lihat. Guru-guru kita nang berhasil, mereka tidak pernah meninggalkan ziarah. Coba pian cek, pian teliti. Almarhum Abah Guru sekumpul, kebiasaan beliau rancak berziarah tengah malam ke Kalampayan. Kemudian beliau pun sering berziarah ke Kampung Melayu. Beliau membaca dalail di kubahnya Datuk Kashful Anwar. Abah Guru melajari ziarah. Orang-orang sukses itu rata-rata tidak pernah meninggalkan ziarah. Pingkuti japandiran ulun topian mengada percaya. Dan bisa dicek dan dibuktikan. Kalau pian sekolah pondok belum tentu berberkat. Itu sudah bisa dipastikan. Berapa banyak orang sekolah pondok tapi ilmunya kada berkah? Banyak. Kenapa jar ilmu kada berberkat? Karena rahatan nuntut ilmu su'ul adab. Banyak jahat kelakuan. Lawan guru lah kada beadab, lawan kitab lah kada beadab, lawan peraturan dilanggar macam-macam. Bahkan ada nambah ucap peraturan dibikin bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Ada bukan santri nambah ucap kayak itu. Hendak sekolah hendak berberkat. Belum lagi pemakan beberang. Rahatan nuntut ilmu, ya Allah ya Rabbi, bila kawarong bertiga seekong memandiri acilnya, berdua bersusur. Habis sardin ampun acil dibuat tiga dalam gamis. Bayar kada, bayar seuting sardin dan dicuntan tiga. Kayak apa hendak berberkat? Sulit di akhir zaman seperti kita ini mencari ilmu hendak dapat berkat. Sulit pian hendak naik pangkat di hadapan Allah karena ilmunya aja kada berberkat. Sulit. Maka ada resep dari ulama kita. Di antaranya dikomentari oleh Al-Alim Al-Fadhil Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Beliau mengatakan, kalau kamu mau naik pangkat di hadapan Allah, jangan lupa kamu lakukan ziarah. Jadi berkah yang kamu dapatkan bukan melewati berkatul ilim, tapi melewati berkatul mahabbah. Berkat kecintaan kepada si wali, berkat kecintaan kepada orang soleh, berkat ketujuh mengambil berkat orang soleh. Di situ derajat ikam diangkat oleh Allah Ta'ala. Percaya aja pian. Biar dulu. Percaya aja pian. Orang-orang soleh itu bisa mengangkat derajat kita. Coba aja pian rasakan. Sebelum kita mengenal kebiasaan berziarah ke orang soleh, kita kada napa-napa. Tatkala kita membiasakan ziarah lawan orang soleh, ternyata di situ ada pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat pian. Nah makanya katujuhlah baparak lawan orang soleh. Baik orang soleh itu nang hidup maupun nang meninggal dunia. Paraki sidin. Itu pacang mengangkat derajat kita. Bila baelang lawan nang hidup, jaga adab baik-baik. Sakira-kira jangan salah adab. Baelang lawan nang mati sama, dijaga adab plus husnudzon yang kuat. Itu baelang lawan nang sudah mati. Amun kita baelang ke kuburan orang wali suudon, kada pacang kabul biar nambah kubur tu wali kutub. Ujar orang wali anu tu pangkatnya kutub, tapi dalam hati kita bujur juga kali ini kutub. Kalau kau pindah kutub-kutuban warai, bawa berziarah kabul lah, kada pacang kabul. Tapi pian ada orang berkubur, kuburan hanyar ditemukan di kampung. Kuburan hanyar ditemukan di kampung. Bebalembika sedikit dikubahi orang kain kuning. Imbah dikubahi kain kuning ada ziarah. Sekalinya kabul hajatnya. Lalu datang pulang ziarah dude. Ziarah nang kedua kalinya. Ujar orang mau ucapi maaf, itu bukan kuburan wali, tapi itu kuburan kuyok. Anjing. Itu jurang kuburan anjing, lain kuburan kuyok. Karena tuan rumahnya si tuannya nih saking sayangnya lawan anjing, tanahnya ditinggiinya, pasanginya kalambu. Saking sayangnya dikira orang wali, kada aja. Aku benazar aku ziarah nang dahulu tadi kabul jar. Jadi aku datang pulang ke sini, jurang pian percaya kada percaya, tuh anjing di dalamnya. Tapi kenapa maka kabul yo?
nang maulah kabul bukan nang di dalam, tapi husnudzon itu menjadi wasilah kabulnya doa. Sangkaan baik tuh nah. Biar pian wali bujuran nang di dalam kubur tuh. Kayak kita ziarah Datu Kalampayan. Bujur nang di dalam tuh Datu Kalampayan. Tapi dalam hati kita sangkaan jahat lawan Datu Kalampayan. 100 hajat, jangankan 100, 1 hajat pun kada pacang kabul. Karena kita suudzon, sangka jahat. Jadi kita datang kepada orang wali itu berandai aja lagi dalam hati, dah yakin bismillah. Ini orang wali, aku yakin berkat di sini doaku diijabah Allah Ta'ala. Kayak itu orang bela-belang. Lawan bela-belang tuh hati-hati bila hendak bergambar-gambar juga di kuburan wali, dipikirkan kepala sidin di mana. Misal tuh kiblat di situ, berarti kepala sidin sebelah kanan sini, nah menghadap ke situ. Ada lokasi, ada ruangan di situ, kawa berdiri. Jangan berdiri di situ, nah foto berdiri di belakang sidin. Tiba ke sini, nah berdiri. Kepala sidin kan menghadap ke sini, kita berdiri di belakang situ. Ini kada berdiri di sini, bergambar noh, belakangi orang wali. Itu tuh jaka sidin hidup, setapak sidin di muha. Kada beradab lalu-lalu di kuburan, kada tahu aturan. Dan makanya orang wahini itulah bilang ngalih sampai nang kuburan je ulahnya besilpi rejin juga. Ada nang abahnya mati ulahnya besilpi. Hujuran. Abahnya mati nah abahnya rahat dimandii. Nah, cekrik. Abahnya rahat di kain kapade, cekrik. Ulah status selamat jalan abah. Semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah. Ma apa kayak itu? Orang mati itu disilpi-silpi juga lah. Kada beadab lalu. Bah ulun sarek pang melihat nang kayak itu. Tahom guru nalain tasarahai. Ulun sarek pang. Kada pintar. Itu ditampayakan kada beadab sama sekali pian. Ulun pernah bang melihat tun baya pak mangapane nah ajanya anak, maka higa kepala abahnya pulang nah besampok kayak itu. No. Cekrek. Lo status saya selamat jalan abah. Ayo pian bayangkan. Ini akhir zaman. Dokumentasi memang oke, memang harus di zaman-zaman dokumentasi. Zaman dimana kita harus mengabadikan momen. Kalau kada ada dokumentasi rasa-rasanya kada afdol. Bahkan disebut min arkanil barnamij at-taswir. Termasuk daripada rukun-rukun acara bergambar, berkudak. Ini termasuk rukun acara. Bahkan itu jauh-jauh hari sudah dikomentari oleh Habib Salim Syautiri. Almarhum Habib Salim Syautiri sudah mengomentari salah satu ciri ahlul Andalusia, ciri orang Indonesia, la tatashabba' anis suwar. Kada pernah kenyang daripada berfoto. Itu ciri orang Indonesia. Yang nyambat Habib Salim Syautiri. Orang Indonesia ini kada pernah kenyang daripada berfoto. Foto aja gebian. Masalah tabasuh kada tabasuh tuh belakangan, nampaknya bergambar holo. La tatashabba' anis suwar, Habib Salim Syautiri. Pokoknya ketahuan. Bila datang ke Arab situ, datang ke Yaman situ, bila ketujuh bergambar, pasti dipastikan. Antum min Indonesia? Nah, pasti dari Indonesia. Ketahuan orang pada orang Indonesia ketujuh berselfie. Ciri khas rakyat Indonesia. Ketujuh berselfie, bersilpong. Apalagi kada tahu. Gurunya uyuh ketatap digesak boy berselfie. Kada jurang gurunya sudah uyuh. Satu mat. Hakun aja kerja. Orang mau ambil berkah tuh kayak apa? Bujur-bujur mau ambil berkah. Kayak itu nah. Mau ambil berkah, memandang sidin. Berkah memandang sidin kan tuh pahalanya luar biasa. Wa nadharuka ila wajhil alim kata Nabi. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Wahai Ibn Mas'ud, engkau memandang kepada wajahnya Nabi, memandang kepada wajahnya orang alim, itu lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 ikung kuda. Seikung kuda 20 juta kali 1000 20 miliar. Pian bersedekah 20 miliar masih lebih baik pahalanya malihati muha orang alim. Coba cangangi muha orang alim. Bagus, pahalanya lebih harat daripada sedekah 20 miliar. Sekedar mencangangi, apalagi jadi bini orang alim. Pikirakan wahai kaum wanita.
Ketika Anda ditakdirkan jadi bininya orang alim, apa yang Anda lihat? Kada hanya wajahnya, tapi seluruh tubuhnya bisa Anda memandangnya. Maka pahala yang luar biasa tentunya bagi Anda, wahai kaum wanita. Berlomba-lombalah Anda mendapatkan tuan guru. Melihat biniku di lab sarek kena-kena. Mau bagayaan jamanya ay. Ada juga bujuran. Lihatin mau aku nih serius kak ada kah? Ini dari Nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.